dan WA-nya kepada kita. Gimana caranya? Ada yang mau jawab saya? Silakan. Gimana caranya memiliki kontak orang-orang yang akan menjadi calon pasar kita? Mau jawab? Cerdas. Aplikasi apa? Cerdas. Aplikasi cerdas seperti apa itu, Ustaz? Seperti apa itu? Pakai scraper? Pakai bombar? Nah, jadi begini ya. Saya menjelaskan dulu. Ini penting. Ini ada 4 level seorang buyer. Ada 4 level buyers atau 4 level dari pembeli itu. Yang pertama ada namanya prospek, yaitu orang-orang yang kita jadikan target. Yang kedua ada namanya common customer, yaitu pelanggan biasa. Orang yang beli dari kita, setelah itu selesai, pulang, putus, tidak ada lagi hubungan. Terus yang ketiga ada namanya loyal customer, yaitu pelanggan setia yang terus melakukan repeat order. Terus yang terakhir ada namanya advisor atau levelnya level pembela, yaitu level orang-orang yang bukan hanya membeli produk kita sebagai pelanggan setia, tapi mereka juga ada orang-orang yang membela kita jika ada orang yang menjelek-jelekan produk kita. Kemudian keuntungan dari advisor ini adalah mereka bisa menjadi marketing yang gratis, marketer yang gratis untuk produk-produk kita. Paham ya? Nah, tujuan dari hypnoselling bukan menciptakan level 1 dan 2 saja, tapi tujuan dari hypnoselling adalah menciptakan level 3 dan level 4, yaitu loyal customer, yaitu customer yang menjadi pelanggan setia kita yang suka repeat order. Apapun produk yang kita launching, dia akan repeat order. Apapun jasa yang kita tawarkan, dia akan repeat order. Dan yang keempat, level 4, yaitu level advisor. Itu level pembela. Di mana mereka bukan cuma menjadi pelanggan setia, tetapi juga akan membela kita ketika ada orang yang menjelek-jelekan kita, menjelek-jelekan produk kita, dan sekaligus akan menjadi marketer gratis kita. Wih, bagus bodoh, keren itu. Pokoknya saya pernah ikut. Rugi kalau kita tidak ikut. Saya rekomendasikan kamu ikut lagi. Nah, itu adalah level advisor. Pertanyaannya adalah gimana kita mau mengumpulkan dulu orang-orang yang akan kita jadikan target atau prospek. Tadi ada yang mengatakan, ya bikin grup apa yang mau dibuat? Silakan jawab, bikin grup apa? Bikin grup yang senasib sepenanggungan, ya. Contohnya grup diet sehat, atau misalnya grup menurunkan berat badan, terus grup melawan anxiety, grup berantas corona bersama, grup jomblo istiqomah sampai menikah, ya. Itu grup-grup yang senasib sepenanggungan, ya. Ya, tapi yang sama di sini adalah kita harus menggunakan cara-cara cerdas. Nah, kalau kami di Anhar Foundation, kenapa Mr. Mahdi? Ibu Eka juga, Ibu Ayu dari Takalar, ya. Ya, jadi di Anhar Foundation sendiri kita menggunakan sistem yang disebut dengan Integrated Social Media Management. Integrated Social Media Management. Di mana di Anhar Foundation semua akun sosial medianya terkoneksi satu sama lain. Ya, di sini saya sebutkan akun sosial media. Kalau fanpage kita menggunakan fanpage Anhar Foundation. Kemudian kalau kita Instagramnya @anhar_foundation. Di mana kalau kita posting di Instagram, maka otomatis dia masuk ke fanpage Anhar Foundation. Paham ya? Kemudian di YouTube kita menggunakan channel Anhar Foundation juga. Terus di WA, ini rata-rata menggunakan WA me /6285215144 Dan di Facebook pribadi saya menggunakan Anharu Haris. Dan semuanya terintegrasi satu sama lain. Karena ini semuanya adalah media untuk mengumpulkan market. Media untuk mengumpulkan market. Paham ya? Integrated Social Media Management namanya. Usahakan teman-teman semua sosial medianya terkoneksi satu sama lain. Bahkan terkadang kalau kita posting di Facebook adalah sesuatu yang sudah kita posting di YouTube kita. Kemudian kalau kita posting di Instagram adalah sesuatu yang akan terkonek di fanpage kita. Kemudian kalau kita posting di Facebook, kita akan ke WA kita. Nah, itu namanya Integrated Social Media Management. Paham ya? Bisa dimengerti? Nah, oleh sebab guna kita bijak. Yang saya maksud di sini adalah
tampakkan Anda sebagai seorang pebisnis. Yang namanya pebisnis, maka wajib untuk selalu positif. Wajib untuk selalu edukatif. Wajib untuk selalu berpikir yang kontributif. Yang berikutnya, tidak boleh ada status-status yang galau, apalagi yang berkaitan dengan amarah, benci, dendam, ataupun menyinggung pihak-pihak yang lain. Oke, paham ya? Bisa dimengerti ya? Jadi, itu yang dimaksud dengan integrated social media. Jangan sampai status kita yang misalnya galau dan sebagainya, akhirnya akan menghancurkan branding kita di sosial media bahwa kita adalah seorang pebisnis. Pebisnis. Oke? Lanjut. Nah, ini saya maksud bahwa bagaimana caranya memperkaya leads. Memperkaya leads itu artinya menambah sebanyak mungkin kontak di telepon kita, di WA kita. Dengan cara yang cerdas. Tadi kalau bikin grup, mungkin kita tidak dapat kontak WA-nya ya. Tapi kalau kita misalnya grupnya di WA, bisa saja. Tapi pertanyaannya, grup apa dulu? Apakah cukup bermanfaat dengan grup apa tidak? Nah, cara-cara yang kami lakukan selama ini di Anhar Foundation adalah yang pertama, dengan menggunakan metode hypnosealing ya. Yang pertama adalah menyapa dan mendoakan di pagi hari. Nah, kalau teman-teman berteman sama saya di Facebook, pasti biasa mendapatkan ini ya. Menyapa dan mendoakan di pagi hari. Menyapa orang-orang di Facebook atau di WA di pagi hari. Mendoakan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan untuk Anda yang hari ini membaca status saya. Semoga closingannya berlimpah, lancar, rezekinya mengalir. Nah, itu salah satu teknik yang biasa kita gunakan. Di mana kalau kita banyak-banyak menyapa di pagi hari, biasanya orang akan mulai banyak tertarik dengan kita. Amin. Di awal. Oke? Amin, insya Allah. Terus yang kedua, setelah kita banyak-banyak menyapa, adalah sering-sering share, like, dan komen status teman kita, apalagi yang menjadi target pasar kita. Sering-sering like, share, dan komen status teman kita, apalagi yang berkaitan dengan pasar kita. Oke? Sering-sering like, share, dan komen. Kemudian, yang ketiga. Nah, yang ketiga ini, cara cerdasnya adalah sering-seringlah berbagi e-book gratis, video motivasi, edukasi, quotes atau kata-kata pujangga atau kalimat-kalimat peribahasa yang indah, dan kisah-kisah inspirasi. Nah, ketika Anda sering-sering melakukan itu, insya Allah leads kita akan semakin bertambah. Orang-orang yang melihat status kita di Facebook misalnya, atau di WA, atau di Instagram akan semakin bertambah. Yang keempat, perbanyak mengikuti seminar-seminar dan training. Nah, kenapa saya mengatakan seperti itu? Ini secara online ya, teknik yang kita lakukan secara online. Karena hanya orang-orang yang positif dan mau berpikir berkembang yang hadir di sebuah seminar dan training. Karena jarang sekali orang-orang yang malas dan terpaksa untuk ikut hadir dalam sebuah seminar dan training. Hanya orang-orang yang sadar, auranya positif. Mereka akan hadir di seminar dan training. Maka perbanyaklah hadir di situ. Dan rasakan auranya. Kita akan rasakan auranya. Kita akan memperkaya leads kita. Kalau sering-sering kita muncul dalam sebuah seminar dan training, wajah kita akan tidak asing lagi. Ya, jangan nanti kalau ada perlunya baru kita muncul. Jangan nanti memprospek baru kita muncul. Selama ini kita kemana saja ya. Jadi misalkan sering-sering muncul di sebuah seminar atau training, entah Anda sebagai peserta ataupun sebagai pembicara atau pemateri. Meskipun Anda sebagai pemateri tamu saja, tidak masalah. Pokoknya orang mengenal kita. Kenapa seperti itu? Karena kami punya prinsip bahwa ketika kita tidak memperkaya diri kita dengan ilmu, maka kita harus memperkaya orang lain dengan ilmu. Nah, dengan demikian itu akan menjadi salah satu jalan-jalan rezeki yang sangat tidak terduga-duga. Ya, begitulah. Sama dengan saya pribadi, sampai detik ini, kalau saya tidak mengisi seminar atau training, maka saya wajib untuk ikut seminar atau training meskipun berbayar mahal. Karena kenapa? Disitulah energinya, disitulah aura positifnya kita bisa dapatkan. Paham ya? Bisa dimengerti? Terus yang kelima adalah perbanyak memasuki komunitas yang positif. Komunitas yang positif apa saja? Terserah. Apakah dia komunitas hobi kah, komunitas olahraga kah? Yang paling bagus adalah kalau komunitasnya sesuai dengan passion Anda dan nanti bisa dikaitkan dengan jualan Anda misalnya. Contohnya, Anda adalah properti syariah, maka perbanyaklah masuk di komunitas kajian-kajian, majelis taklim, kemudian misalnya kajian anti riba dan sebagainya. Nah, itu akan membuat kita
gampang nanti untuk memprospek mereka kalau berkaitan dengan properti syariah. Nah, kalau produk kita adalah misalnya tentang kesehatan, maka perbanyaklah masuk di komunitas yang berkaitan dengan kesehatan, kelompok gym, misalnya orang-orang yang ingin diet sehat, orang-orang yang bergaya hidup suka konsumsi yang organik dan sebagainya, herbalis, ya itu kita banyak masuk di situ, ya. Jadi ketika kita banyak masuk di komunitas yang positif, maka kita akan memperkaya leads kita. Itu adalah orang-orang yang kita akan prospek atau target pasar kita. Sampai di sini bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, angkat jempolnya masing-masing. 3, Paham, 4, 5, 6, 7, 8. Biar saya evaluasi dulu supaya saya paham bahwa teman-teman masih mendengarkan saya dengan sangat-sangat jelas dan mengerti apa yang saya sampaikan. Oke, sip. Teman-teman yang ketinggalan materinya nanti saya share linknya di Facebook, semoga bisa dapat ya. Oke, sip. Paham ya? Lanjut. Lanjut, itu baru satu, itu baru leads. Leads ya itu prospek kita. Nah, selanjutnya adalah ada namanya hukum 80-20. Ketika kita ingin menciptakan leads, hukum 80-20 ketika kita ingin menciptakan leads. Apa yang dimaksud dengan hukum 80-20? 80% kita menyapa, memberikan apresiasi, memberikan info yang bermanfaat, memberikan e-book gratis, video motivasi, memberikan edukasi, memberikan quotes, memberikan kisah-kisah inspirasi. Dan 20%-nya baru kita jualan. Jualan. Artinya apa? Dari segi persentase, 4 kali dulu kita lakukan sharing, baru 1 kali selling. Ulang, 4 kali kita sharing, baru 1 kali selling. Jangan kebanyakan jualan. Paham ya? Jangan kebanyakan jualan. Karena kenapa? Kalau kita berbahasa pikiran bawah sadar, sini data kita ada namanya critical factor. Salah satu sifat dari critical factor itu adalah tidak suka diprospek dan dijuali. Paham? Tidak suka diprospek dan dijuali. Apalagi mengucapkan bahasa yang terang-terangan, jelas-jelas kita mau mengajak mereka meskipun kita mengatakan, "Wih, bisnis bagus ini, keren. Pokoknya ini bisa mendatangkan passive income. Yang ini bisa jalan-jalan keluar, bisa menghasilkan uang ratusan juta." Meskipun Anda berkata seperti itu, maka ada alarm di pikiran bawah sadar yang namanya critical factor mengatakan, saya sementara dijuali. Saya sementara di prospek ini. Nah, ketika alarm itu aktif, hati-hati. Anda sangat sulit untuk diterima masuk. Sangat-sangat sulit meskipun itu adalah sahabat sejati Anda, meskipun itu adalah teman Anda, meskipun itu adalah keluarga Anda. Semua orang tidak suka untuk dijuali. Paham ya? Tapi semua orang mau membeli atas kemauannya sendiri. Oleh sebab itu, maka ketika kita menerapkan hypnoselling zaman now, perbanyak dulu sharingnya, baru terakhir baru selling. Yang kelima baru selling. Jangan sedikit-sedikit dibuka status, jualan bisa deh, jualan bisa deh, ada. Bosanku, delcon saja ini deh, atau unfriend saja ini deh, hapus pertemanan deh. Pak malu, ya. Paham ya? Bisa dimengerti? 80%, 20%. Ini sama dengan mekanisme pikiran bawah sadar. Bahwa pikiran bawah sadar itu 80%, dan pikiran sadar itu cuma 20%. Ya, memang kalau kita terlalu sering jualan pasti akan dijauhi sama teman-teman di Facebook. Jangankan teman-teman di Facebook, keluarga sendiri jauhi kita. Ya, karena kita terlalu sering menjual daripada kita memberikan edukasi. Nah, sudah. Untuk leads, sekian saja dulu saya jelaskan. Nanti saya lanjut ke yang kedua, formula yang kedua yaitu namanya conversion. Conversion itu adalah jumlah produk atau jasa yang terjual atau laku, yang sangat ditentukan oleh besarnya leads. Yang kedua, konversi penjualan itu sangat ditentukan oleh banyak variabel, termasuk mutu dan service. Nah, kata kuncinya ada di mutu dan service. Mutu dan service. Nah, ketika kita ingin meningkatkan jumlah produk atau jasa yang terjual, otomatis gunakan pikiran bawah sadar Anda. Pasti ada orang lain atau kompetitor lain yang produknya mungkin
jauh lebih murah, tempatnya jauh lebih nyaman, mungkin mereka jauh lebih terjangkau, perusahaannya jauh lebih profesional, marketernya jauh lebih handal daripada kita. Paham ya? Kita harus menanamkan itu di pikiran bawah sadar kita. Wow, pasti ada yang lebih hebat, lebih jago daripada saya. Oleh sebab itu akan selalu memotivasi kita untuk selalu memperbaiki mutu dan servis kita. Memperbaiki mutu dan servis kita. Nah, ketika kita memperbaiki mutu dan servis kita, meskipun banyak kompetitor, maka yang paling utama customer kita akan memilih kita. Nah, oleh sebab itu, untuk meningkatkan mutu dan servis, saya pernah menjelaskan kata sebelumnya bahwa ada dua benefit atau dua manfaat yang perlu Anda lakukan. Yang pertama namanya benefit rasional. Benefit adalah manfaat yang bisa diterima oleh indera, akal, bisa dilihat langsung, bisa dihitung-hitung. Ya, contohnya fitur-fiturnya, warnanya, kemasannya, penampilannya, persentasenya, ya, dan sebagainya. Harganya termasuk itu bisa dilihat dan bisa dilogikakan. Ya, itu mungkin ketika kita berkaitan dengan kompetitor pasti ada saingannya, betul ya? Pasti ada orang yang jauh lebih murah, jauh lebih cepat, jauh lebih hebat, jauh lebih handal, jauh lebih profesional, jauh lebih terjangkau daripada kita. Kalau kita hanya mengandalkan benefit rasional, nah maka kita harus menerapkan benefit yang kedua, yaitu benefit emosional. Apa saja itu benefit emosional? Rasa aman, rasa nyaman, rasa tentram. Apalagi? Rasa diperhatikan, dihargai. Follow up yang baik. Apresiasi. Nah, itu namanya benefit emosional. Yang mungkin kompetitor kita tidak pernah melakukan itu, dan kita melakukannya. Sehingga ketika kita menawarkan produk, meskipun kita jauh di atas daripada kompetitor kita masih tetap dipilih. Kenapa? Karena kita menang dari segi mananya? Dari segi emosionalnya. Ada emosional bonding yang terbangun antara kita dan customer kita. Paham sampai di sini ya? Paham sampai di sini? Nah, ingat ya, saya ulang kembali lagi, untuk menciptakan konversi yang bagus, maka perhatikan benefit emosional yang harus Anda bangun kepada customer Anda, yaitu rasa aman, rasa nyaman, rasa percaya, rasa bangga, rasa diperhatikan, follow up yang baik, dan yang berikutnya adalah apresiasi. Termasuk bahkan hal-hal kecil, ketika dia ulang tahun, Anda kirimkan ucapan selamat ulang tahun, happy milad dan sebagainya di WA-nya secara pribadi. Nah, itu termasuk servis yang tidak dilakukan sama semua orang. Dan itu akan meningkatkan konversi kita, yang akan membuat kita berbeda dari kompetitor kita. Hal yang kecil tapi jangan dianggap sepele. Kecil tapi jangan dianggap sepele. Karena sesungguhnya kenapa ada namanya customer level 3 atau loyal customer? Karena mereka, karena kita dan produk kita tertanam di pikiran bawah sadar mereka. Kita dan produk kita tertanam di pikiran bawah sadar mereka. Itu yang paling penting. Benefit secara emosional. Itulah rahasia untuk meningkatkan konversi. Paham ya sampai di sini ya? Paham? Bisa dimengerti? Kalau mengerti, angkat jempolnya. Angkat. Oke. Nah, ini baru setengah. Kita baru setengah perjalanan. Saya baru membahas tentang leads dikali conversion, maka jadi akan menghasilkan customer. Alias target pasar dikali jumlah barang yang terjual, maka menjadilah jumlah customer. Itu baru setengah jalan. Di mana itu adalah 30% pre-sale. 30% sebelum penjualan. Jadi kalau kita punya energi, kita cuma fokuskan 30% ke pre-sale. Nah, 70%-nya kemana? 70%-nya ada di post-sale, yaitu usaha kita untuk menghasilkan net profit. Gimana caranya? Caranya adalah customer dikali profit sama dengan net profit. Itu 70% post-sale. Nah, customer. Pengertian dari customer yang saya maksud di sini adalah pelanggan atau pembeli dari produk dan jasa kita. Pelanggan atau pembeli dari produk dan jasa kita.
Customer yang baik adalah customer level 3 dan level 4, yaitu customer tipe loyal customer atau tipe advisor. Itu customer yang baik. Usahakan Anda sebanyak mungkin menciptakan customer jenis itu. Maka saya biasa mengatakan bahwa salah satu kaidah dalam hypnoselling, lebih baik merawat 1 pelanggan setia daripada menciptakan 10 pelanggan baru. Ulang ya, lebih baik merawat 1 pelanggan setia daripada menciptakan 10 pelanggan baru. Lebih baik merawat 1 pelanggan setia daripada menciptakan 10 pelanggan baru. Capek kalau kita selalu menciptakan pelanggan baru. Ini kita merawat 1 pelanggan setia. Kalau dia begitu setia, repeat ordernya tinggi, tiba-tiba dia menjadi customer level 4, dia akan memasarkan pada kita secara gratis. Dan bahkan merekomendasikan orang-orang untuk menggunakan produk kita. Itu yang penting untuk kita lakukan. Nah, Kamal customer dan loyal customer. Bagaimana caranya untuk meningkatkan customer kita? Ada yang mau jawab? Tadi kan sudah diajarkan bagaimana caranya meningkatkan leads atau prospek kita. Sekarang bagaimana caranya meningkatkan jumlah customer kita? Silakan kalau ada yang mau jawab. Yang bagus jawabannya. Silakan sebutkan namanya, dari mana, dan silakan menjawab. Silakan sebutkan namanya. Siapa? Pak Haryani. Oke, dari mana, Bu? Bone. Oke, silakan. Haryani dari Bone. Ya, gimana caranya meningkatkan customer? Buat apa, Bu? Buat daftar nama. Nah, daftar nama masih ada di leads, Bu. Itu masih ada di langkah yang pertama tadi. Bagaimana caranya menciptakan leads? Daftar nama itu ada di leads. Itu belum jadi customer loh, Bu. Oh, gitu. Oke, iya, belum jadi customer. Baru menjadi prospekan kita atau orang-orang yang akan membeli produk kita. Ya, yang lain ada yang mau jawab? Gimana caranya? Ada yang mengatakan perbanyak interaksi. Interaksi yang seperti apa? Silakan. Gimana caranya memperbanyak customer kita? Menyapa itu bagian pertama, Bu, untuk meningkatkan leads atau prospekan kita. Tidak semua orang yang kita sapa, Bu, adalah customer kita, Bu, ya. Coba kita lihat di Facebook. Sari Halmahera, Coach. Ya, silakan Ibu Sari dari Halmahera. Gimana caranya, Bu? Memberikan apresiasi, Coach. Misalnya Apresiasi. dalam keadaan sakit, mengunjungi atau bersilaturahmi. Ulang tahun, memberikan selamat. Itu tadi itu tadi dikonversi, Bu. Meningkatkan konversi dengan cara meningkatkan servis. Servis. Ya. Oh, iya, ya. Iya. Itu masih langkah di tahap yang kedua tadi. Silakan. Silakan. Ada yang mengatakan interaksi di lingkungan yang baru, itu masih di leads. Untuk meningkatkan calon customer kita, karena tidak selamanya lingkungan tempat kita berinteraksi akan membeli produk kita. Nah, silakan. Ada lagi yang mau jawab? Ya. Kalau saya dari Wirda Selayar. Silakan. Dari Medan. Oke, Ibu Wirda dari Selayar. Silakan, Ibu Wirda dulu, Pak, ya. Ibu Wirda dari Selayar, gimana caranya? Kalau menurut saya, kalau di postingan online, memperbaiki postingan. Sering-sering memposting hal-hal positif, terus edifikasi diri sendiri, maksudnya edifikasi ke lebih baik. Ya, edifikasi diri sendiri dulu. Apalagi? Terus kita posting-posting yang positif terus, supaya orang tertarik untuk melihat kita punya postingan. Oke. Ingat, postingan masih ada di level leads. Iya, silakan. Postingan masih ada di level leads, ya. Bagaimana caranya meningkatkan prospek? Karena sekali lagi, tidak semua orang yang kita posting dan membaca postingan kita adalah customer kita. Nah, paham ya? Silakan. Siapa tadi dari Medan, Pak? Ya, siang, Coach. Ya, silakan. Ya, siang, Pak. Ayo, Pak. Silakan dijawab, Pak.
Hanya nimbrung-nimbrung, entah salah. Ya ini apa-apa, Coach, Pak. Enggak ada hukuman kok, Pak. Ya, memberikan Silakan. trust, kepercayaan sama konsumen. Memberikan trust, kepercayaan. Oke, membangun trust. Ya, oke, luar biasa. Betul jawaban, Pak. Membangun trust. Oke, ada lagi, Pak? Itu aja, Coach. Itu Oke. dulu, Coach. Itu dulu. Menawarkan untuk dealer, Coach. Menawarkan saya. Menawarkan jadi reseller. Ini sudah bukan menciptakan customer, ini sudah menciptakan reseller ini ya. Ini sudah level selanjutnya ini kayaknya. Kita baru menciptakan customer, Pak. Gimana caranya? Wah, ada Pak Sendi juga ternyata. Salah satu guru saya juga ini, Pak. Kalau saya sih biasa langsung atau toko. Ke toko. Pak siapa yang bicara tadi? Ikhwan. Oh, Pak Ikhwan. Silakan. Supaya kita lebih interaktif lah. Pelanggan dengan cepat. Kenali. Gimana caranya mengenali pelanggan? Mau dikenal satu persatu, Bu? Gimana caranya? Kalau perusahaan-perusahaan Sari Halmahera mengenali pelanggan. Oke, Ibu Sari Halmahera, silakan, Bu. Selalu tetap menyediakan stok agar pelanggan tidak ke tempat lain. Selalu stok. Oke, kalau berkaitan dengan produk ya. Oke, kalau berkaitan dengan produk, Bu ya. Oke, ya. Ready stock. Oke, tadi ada sudah membangun trust, ada yang ready stock. Kalau berkaitan dengan produk, supaya dia tidak berpindah ke lain hati, Bu ya. Pindah ke lain supplier ya. Tidak selingkuh lagi. Bagus kalau punya dana yang besar, Bu. Tapi kalau tidak cukup dananya, itu lagi. Iya. Oke, silakan yang lain. Ada lagi? Cukup? Ya, ada ya tadi suara-suara dari Mama? Ada, Coach. Ada, Coach. Silakan. Ini jadi banyak melakukan interaksi macam seperti organisasi majelis taklim dengan melakukan hal-hal yang positif, membangun berbagai macam yang bisa membangun kepercayaan banyak orang. Di samping itu banyak aktif di berbagai macam media sosial dengan memposting hal-hal positif. Itu, Coach. Oke, sip. Saya hargai itu, Pak. Saya hargai tadi kebutuhan itu masih di level 1, yaitu bagaimana caranya meningkatkan leads atau prospekan. Ya. Karena kita berbicara di sini tentang customer. Artinya orang-orang yang kita usahakan bisa menjadi loyal customer atau kita usahakan bisa menjadi advisor. Customer level 3 dan level 4 ya. Jadi ini formula yang kami lakukan selama ini. Jadi silakan di ATM aktif dan verifikasi ya. Jadi sebelumnya minta tolong yang lain dinonaktifkan suaranya supaya tidak mengganggu. Oke, aman. Masih ada? Oke. Lanjut ya. Pak Herman dari Berau, ya memang agak berisik tadi. Oke, sebutnya dengan 5C. 5C. Saya sebutnya dari 5C supaya gampang diingat. Yang pertama namanya edukasi. Ya, jadi orang-orang yang sudah membeli dari kita, maka untuk membuat mereka menjadi customer dari common customer atau customer biasa menjadi loyal customer, maka perbanyaklah edukasi. Perbanyaklah edukasi. Karena dengan edukasi mereka akan semakin paham bahwa ternyata yang mereka beli ini atau yang mereka gunakan ini, jasa yang mereka pakai ini, ternyata manfaatnya sangat-sangat besar, sangat-sangat banyak. Nah, edukasi ini sangat-sangat penting karena oleh sebab itu ketika kita melakukan follow up, lakukan edukasi itu sekitar 70%. 70% edukasi, ya.
Kenapa kita harus lakukan banyak-banyak edukasi? Karena tidak selamanya ketika mereka membeli produk kita, mereka langsung paham bagaimana caranya digunakan. Misalnya ditanyakan, anggap misalnya produknya adalah produk kesehatan, tanyakan, Bu, bagaimana Bu? Sudah dipakai produknya? Sudah tahu bagaimana caranya digunakan? Kemudian apa ada kendala-kendala? Atau mungkin ada efek sampingnya? Atau mungkin ada tantangan-tantangannya dan sebagainya? Ada kesulitan-kesulitan selama ini? Atau sudah dicobakan sama keluarga-keluarganya yang lain? Ya itu namanya edukasi. Paham ya? Paham? Bisa dimengerti? Ya, setelah edukasi maka yang kedua adalah testimoni. Ya, level dari meningkatkan customer yang kedua adalah perbanyak testimoni. Nah, testimoni artinya minta secara langsung dari orang-orang yang telah menggunakan jasa Anda atau produk Anda testimoninya. Testimoninya bisa dalam bentuk screenshot, bisa dalam bentuk chat WA, bisa dalam bentuk SMS kalau memang masih ada, bisa dalam bentuk voice note, bisa dalam bentuk video. Nah, testimoni yang paling bagus kalau dalam bentuk video. Karena kenapa? Ketika dalam bentuk video, modelnya adalah audio visual. Semua orang bisa melihat dengan baik. Nah, usahakan Anda memiliki banyak sekali bank testimoni atas produk Anda, jasa Anda. Karena testimoni membuat orang menjadi semakin yakin. Kalau Anda cuma menggembor-gemborkan produk Anda sendiri, bahwa ini manfaatnya, biasanya orang mengatakan, nah wajarlah karena kamu yang menjual. Tetapi kalau orang lain yang mengatakan, ternyata produk itu bagus, jasa itu bagus, maka itu namanya testimoni. Nah, itu keren ya. Jadi banyak testimoni. Terus yang ketiga, apa yang harus dilakukan? Yang ketiga adalah, nah ini yang lebih keren daripada testimoni. Ada namanya rekomendasi. Rekomendasi itu adalah customer yang telah menggunakan produk kita akhirnya menyampaikan kepada orang lain bahwa produk kita itu bagus dan layak untuk digunakan. Jasa kita itu berkualitas dan layak untuk dipakai. Itu rekomendasi. Jadi saya biasa mengatakan, Bu, Pak, jika Anda mengatakan bahwa produk kami bermanfaat atau produk kami ini betul-betul bagus, silakan rekomendasikan 5-7 orang yang membutuhkan produk ini. Itu namanya rekomendasi. Silakan sampaikan kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian 5-7 orang yang kira-kira membutuhkan produk ini atau jasa ini. Nah, rekomendasi jauh lebih keren daripada testimoni. Karena kalau testimoni sekadar pengakuan dari orang yang sudah pernah menggunakan jasa atau produk kita. Tapi kalau rekomendasi bukan sekadar diakui, tapi dia juga akan melakukan referensi kepada orang lain untuk menggunakan jasa atau produk kita. Itu yang lebih keren. Jadi setelah punya banyak bank testimoni, usahakan orang-orang yang sudah menggunakan produk kita minta rekomendasinya. Kira-kira siapa lagi Bu, siapa lagi Pak yang membutuhkan produk ini? Karena kan Bapak sudah coba nih, Ibu sudah coba nih. Kira-kira siapa lagi yang membutuhkan ini? Nah, dengan begitu akan meningkatkan closing kita bertubi-tubi dari rekomendasi itu biasanya. Nah, sama dengan teknik yang kita gunakan di Anar Foundation. Kami biasa kalau bikin kelas tidak pernah banyak-banyak. Paling banyak misalnya dalam satu workshop misalnya 12 orang. Tapi setiap kali selesai kegiatan, kita akan minta rekomendasi. Bu, Pak, kalau dianggap kegiatannya bermanfaat, kira-kira siapa lagi yang mau membutuhkan ilmu ini, atau kelas ini, yang butuh ikut seminar ini, training ini, maka dia akan merekomendasikan orang selanjutnya. Alhamdulillah di Anar Foundation, kami jarang sekali dalam 1 minggu miskin kegiatan. Entahkah dia dalam bentuk seminar kah, dalam bentuk training kah, online maupun offline. Ya, jarang sekali, alhamdulillah kami jarang sekali miskin kegiatan. Karena kenapa? Kami selalu memperkuat di rekomendasi. Ingat sekali lagi, 1 customer yang setia itu harus dirawat ketimbang mencari lagi 10 customer baru. Capek sekali. Paham ya? Bisa dimengerti? Bisa? Mantap? Lanjut. Setelah rekomendasi kita lakukan, maka selanjutnya adalah edifikasi. Nah, untuk teman-teman yang belum paham yang maksud dengan edifikasi itu adalah bagaimana kita mengangkat atau mengunggulkan misalnya orang lain yang terlibat dalam pekerjaan kita, misalnya tim-tim kita kah, kemudian pemasaran kita kah, sales kita kah, marketer kita kah, agen kita kah, bagaimana kita mengunggulkan mereka, ya. Jadi edifikasi sebenarnya tidak berlaku untuk diri sendiri. Karena bahasa saya biasa kalau di dalam dunia training, orang yang mengedifikasi dirinya sendiri adalah puji aleh. Dan pikiran bawah sadar tidak suka orang yang puji aleh, artinya orang yang memuji dirinya sendiri. Paham? Edifikasi berlaku untuk orang lain. Contohnya,
Anda seorang leader di sebuah MLM, maka edifikasi hanya berlaku bukan kepada diri Anda sendiri, bukan kepada diri Anda, tetapi edifikasi hanya berlaku jika Anda lakukan kepada downline Anda misalnya, kepada upline Anda misalnya, itu namanya edifikasi. Misalnya kepada perusahaan Anda, kepada owner Anda, itu namanya edifikasi. Nah, jadi jangan terlalu banyak memuji diri sendiri, ya. Ketika Anda terlalu banyak memuji diri sendiri, sekali lagi critical faktornya aktif, dan kalau critical faktornya aktif, Anda sulit untuk melaksanakan hypnoselling. Lakukan edifikasi. Contohnya, saya sukses begini karena tim saya yang sangat luar biasa, karena admin saya yang hebat, karena moderator saya, karena apa semua. Pokoknya sebutkan, karena downline saya, karena general saya, karena customer saya. Alhamdulillah, kami masih bisa bertahan sampai sejauh ini, ya itu. Lakukan edifikasi kepada orang-orang yang terlibat dalam usaha Anda, dalam bisnis Anda. Sudah ya? Nah, kalau sudah edifikasi, maka terakhir lakukan kontribusi. Kontribusi yang positif, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau Anda tidak bisa berbagi dalam hal materi, tidak bisa berbagi dalam bentuk e-book misalnya, tidak bisa berbagi secara langsung dalam bentuk sharing-sharing online, tidak bisa berbagi dalam bentuk melakukan kopdar gratis dan sebagainya, maka lakukan kontribusi dalam bentuk berbagi info yang bermanfaat di sosial media. Itu cara yang paling gampang. Cara yang paling gampang. Lakukan kontribusi dengan cara media. Dan informasi bermanfaat itu adalah bukan jualan sama sekali. Bukan jualan sama sekali. Betul-betul informasi yang bermanfaat, terserah apa saja. Itu yang saya sebut dengan kontribusi. Insya Allah kalau teman-teman melakukan 5C ini, apa tadi yang pertama? Ada yang bisa sebutkan? Edukasi. Apa yang kedua? Testimoni. Yang ketiga? Rekomendasi. Oke, yang keempat? Edifikasi. Kontribusi. Bisa melakukan 5 hal itu, maka insya Allah customer Anda akan meningkat. Customer Anda akan meningkat. Paham ya? Customer Anda akan meningkat. Nah, lanjut. Nah, dalam sebuah bisnis atau usaha, otomatis kita akan menghasilkan sebuah net profit atau untung bersih. Nah, bagaimana caranya menghasilkan net profit? Maka ada yang namanya profit. Profit itu bahasa lainnya adalah antara dari proses penjualan. Profit bisa dikatakan income dikurang outcome atau pemasukan dikurang pengeluaran. Itulah yang disebut dengan profit. Tapi ingat, profit ini hanyalah profit sementara. Karena dia adalah selisih antara pemasukan dengan pengeluaran. Nah, jadi untuk meningkatkan profit sebenarnya banyak sekali teknik atau banyak sekali cara untuk meningkatkan profit itu sendiri. Nah, di antara yang mungkin bisa saya share pada teman-teman sekalian adalah ada namanya menjual di atas harga. Ya, kalau orang sudah nyaman dengan kita, maka tawarkan dia produk yang jauh lebih mahal. Biasa disebut dengan upselling. Upselling, paham ya? Jadi misalnya Anda lagi jualan kue tradisional yang harganya mungkin 1.000 sampai 2.000 rupiah. Begitu orang nyaman dengan kue tradisional Anda, tawarkan mungkin kue cake yang mungkin harganya 35.000. Ketika dia sudah nyaman dengan itu, mungkin Anda akan menawarkan lagi kue yang lebih mewah lagi daripada itu, yang harganya lebih tinggi. Namanya upselling. Paham ya? Paham?